Ya, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf selama 2 atau 3 pertemuan kemarin saya tidak bisa mengadakan video conference, tapi nggak apa-apa kita mulai lagi ya di pertemuan 7 ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya vidconnya lancar ya. Nah, kita akan lanjut materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya harap di sini teman-teman sudah belajar untuk materi pertemuan 4 sampai 6-nya. Jadi sekarang kita akan coba bahas langsung ke materi pertemuan 7-nya. Langsung saja mungkin saya coba share screen ya. Oke. Nah, jadi judul dari pertemuan kali ini adalah membuat list pada HTML. Nah, apa sih yang dimaksud dengan list? Lalu guna dari list di HTML itu seperti apa? Juga cara pembuatan list itu seperti apa? Nah, kita akan coba pelajari pada materi pertemuan ke-7 ini. Nah, jadi list, jika teman-teman diminta menuliskan daftar barang yang harus dibeli dengan HTML, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, mungkin teman-teman kalau secara spontan akan membuat satu buah judul gitu, di mana judulnya ini menggunakan H1 atau menggunakan heading 1 gitu ya, daftar barangnya. Lalu setiap barang itu akan ditulis menggunakan paragraf. Jadi nanti kurang lebih output dari codingan ini tuh seperti ini. Jadi daftar barangnya itu besar gitu, tulisan besar. Daftar barang untuk dibeli misalnya. Nah, ini mungkin saya tidak jabarkan. Nah, nanti ditulis itu ya, menggunakan masing-masing itemnya itu dipisahkan menggunakan paragraf supaya nanti barisnya itu berbeda gitu. Jadi baris pertama flash disk 64 GB, lalu baris kedua kabel data misalnya. Nah, mungkin kalau secara spontan teman-teman akan membuat list dalam bentuk paragraf seperti ini. Nah, namun pertanyaannya apakah ini merupakan solusi yang benar gitu, membuat list menggunakan paragraf ini? Jawabannya tidak ya. Ternyata si HTML dia sudah menyediakan fitur untuk membuat sebuah list. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat daftar, misalnya daftar barang yang harus dibawa seperti ini atau barang yang harus dibeli, di mana masing-masing daftar tersebut dia dipisahkan dalam bentuk baris, juga diawali di depannya menggunakan simbol, misalnya bulat gitu ya, simbol bulat seperti ini, atau mungkin menggunakan angka gitu ya, depannya itu dia bukan titik, misalnya depannya angka 1 misalnya, flash disk misalnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau buat tutorial cara memasak atau tutorial sesuatu, nah biasanya kan dia dilakukan step by step, di mana setiap tahapan itu dia diawali dengan angka atau urutan dikerjakannya. Misalnya pertama harus masak telurnya dulu. Nah, itu biasanya dia menggunakan list ya dalam pembuatannya. Nah, lalu gimana sih caranya kalau misalnya kita mau buat list ini? Ini misalnya hasil yang memang akan terlihat pada sebuah list, kita maunya tuh list seperti ini ya. Jadi dia tidak hanya masing-masing item tidak hanya dipisahkan berdasarkan baris saja, melainkan masing-masing item itu dia diawali juga gitu ya dengan simbol ataupun angka di depannya. Nah, tapi ini bukan cara membuat list yang benar kalau menggunakan paragraf gini ya. Kan bisa aja ya kita buat pakai paragraf, misal di depan flash disknya kita kasih 1 titik flash disk, 2 titik kabel, 3 titik kertas gitu ya, masing-masing paragrafnya. Nah, namun ini ternyata bukan solusi yang benar, karena memang si HTML sendiri dia sudah menyediakan fitur list tersendiri, di mana formatting dari listnya ini nanti dia akan jauh berbeda dengan kita membuat paragraf gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah menggunakan framework CSS ataupun HTML seperti Bootstrap ataupun Materialize.
Nah, tentu saja penggunaan paragraf ini bukan merupakan solusi yang tepat karena memang si framework tersebut dia sudah mendefinisikan kelas ataupun ID dari tampilan list dan paragraf merupakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Dua elemen yang berbeda gitu. Maka nanti tampilannya pun dia jauh akan berbeda. Nah, di sini HTML sudah menyediakan elemen untuk membuat list. Jadi ternyata di sini ada 3 macam jenis list yang bisa digunakan di HTML. Yang pertama merupakan ordered list atau biasanya disingkat dengan OL gitu ya. Jadi penulisan elemen HTML-nya biasanya dia menggunakan tag OL gitu. Kalau si ini tuh ya, si ordered list ini. Sebentar, ini kayaknya ada masalah sama drawing pad saya. Bentar saya coba dulu. Ada. Maaf Pak, belum ke record kayaknya Pak. Oh, saya recordnya nggak pakai ini, Mas. Nggak pakai Zoom ya, tapi recordnya bentar ya. Saya recordnya pakai OBS ya. Ya, nggak masalah. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ini tapi kayaknya ada ini nih, nge-freeze gitu ya. Sebentar nih. Saya sudah record. Kenapa nih ya nge-freeze si PowerPoint-nya? Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi si HTML ini ternyata dia sudah menyediakan beberapa jenis list ya, di mana ada ordered list. Ordered list itu biasanya dia ditulis dengan tag OL seperti ini ya. Nah, di mana si ordered list ini biasanya dia bentuknya itu di depan barisnya itu, di depan baris listnya itu, biasanya dia diawali dengan huruf atau angka gitu ya. Bukan huruf angka ya. Tulisan angka seperti ini. 1, 2, 3 misalnya 1 flash disk gitu ya. Nah, jadi biasanya gini, dia pakai angka gitu ya. 2 misalnya kabel data. Nah, kayak gini. Nah, yang kedua ada unordered list. Dia biasanya disingkat dengan UL. Unordered list. Nah, unordered list ini biasanya dia di awal baris masing-masing itemnya itu atau masing-masing listnya itu, dia diawali dengan simbol. Simbolnya itu bisa berupa titik hitam seperti ini, atau mungkin bisa berupa bintang dan seterusnya. Ini bisa kita coba atur gitu. Dan yang ketiga ada descriptional list, adalah list yang berisi definisi. Nah, mungkin kita coba dulu yang pertama nih ya, terkait dengan list ordered list, di mana ordered list ini dibuat dengan tag OL ya tadi, OL, singkatan dari ordered list. Lalu di dalamnya diisi dengan item-item yang akan dimasukkan atau list yang akan dimasukkan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sintaks HTML-nya ini, di awal itu kita buat dulu elemen OL-nya atau elemen ordered list-nya. Nah, di dalam elemen ordered list ini langsung kita masukkan elemen list-nya, di mana list sendiri dia diapit atau mengapit teks yang akan nantinya muncul di listnya. Misalnya kan di sini ordered list ya, berarti kan awalnya itu 1 gitu ya, pakai 1, 2 pakai angka kan kalau ordered list. Nah, item 1 ini yang dimaksud ada di dalam sininya, item 1. Jadi dia urutannya pasti urutan pertama, item 1 itu, karena listnya di pertama. Item 1. Lalu yang kedua adalah item 2. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini ya, karena dia menggunakan ordered list ya. Nah, di sininya ordered list, bukan unordered list. Nah,
Jadi nanti kalau misalnya kita buat satu buah list misalnya, di mana listnya ini menjelaskan buah favoritku misalnya. Nah ini judulnya kita buat pakai heading, lalu listnya sendiri kita buat pakai ordered list ini. Ordered list, codingannya seperti ini. Di mana listnya ini berupa buah-buahannya. Yang pertama jeruk, keduanya durian, ketiga pisang, keempat pepaya, dan kelimanya mangga. Nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin nanti kita coba praktekkan ya. Kita lihat dulu PowerPoint-nya. Nah, list di atas diurutkan berdasarkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menggunakan huruf, misalnya A, B, C, D, atau mungkin angka Romawi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, gampang. Untuk membuat yang seperti itu, kita bisa menggunakan atribut type pada tag OL atau ordered list yang berlaku yang bisa diberikan sebagai berikut. Jadi, kalau misalnya kita mau ngubah angka atau list angka ini di ordered list ini, kita bisa beri atribut type di bagian OL-nya atau di bagian ordered list-nya. Secara default, si ordered list ini dia akan menampilkan list berupa angka seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita tidak definisikan type-nya. Nah, namun kalau misal kita kayaknya nggak mau berupa angka deh Pak, saya maunya berupa opsional misalnya. A, B, C, D misalnya berupa huruf gitu ya. Huruf besar, huruf kecil, atau mungkin angka Romawi gitu. Nah, kita bisa atur itu juga gitu ya. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Nah, ngaturnya kita bisa memberikan atribut type pada order list ini, teman-teman. Atribut type. Sebentar ya, ini Pariat nelpon saya angkat dulu. Ya, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengubah ordered list-nya, misal ordered list-nya bukan berupa angka gitu ya. Pengen berupa huruf A, B, C, D, atau A kecil, B kecil, atau mungkin huruf besar, ataupun Romawi. Nah, teman-teman bisa atur di bagian type-nya ini. Contoh misalnya, teman-teman ingin membuat order list-nya ini menggunakan huruf kecil gitu. Nah, maka ketika teman-teman menuliskan elemen OL atau ordered list-nya ini, teman-teman tuliskan atribut type. Nah, di sini tuliskan type sama dengan tanda kutip. Jadi karena kita ingin menggunakan huruf kecil, maka kita tuliskan A aja seperti ini, A kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti si HTML dia dapat mengenali bahwasanya kita akan membuat order listing itu yang depannya diawali dengan huruf kecil seperti ini, A, B, C, D, seterusnya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya mau huruf besar. Nah, kalau huruf besar, teman-teman tinggal tulis juga. Nah, hanya dibedakannya di bagian atribut type-nya ini. Teman-teman ubah si type-nya ini menggunakan huruf besar seperti ini. A besar ya, seperti ini. Nah, kalau Romawi sama. Romawi cuma bedanya kita pakai I, teman-teman. Jadi OL lalu type seperti ini sama dengan I kecil. Kalau mau Romawi kecil, I kecil. Kalau misalnya mau Romawi besar, kita tulisnya di sini type-nya Romawi besar. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk membedakan jenis ordered list yang akan kita definisikan di HTML. Nah, jadi lumayan ya banyak pilihannya kalau misalnya kita membuat list menggunakan HTML ini. Nah, sebelum kita lanjut ke unordered list-nya, untuk ordered list, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ya. Nah, yang kedua, untuk membuat list kita bisa menggunakan unordered list nih teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unordered list ini? Jadi unordered list ini adalah list yang tak terurut. Dari namanya aja kan kalau ordered list. Jadi list yang berurutan gitu ya. Dimana urutannya itu tadi bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa angka Romawi ya. Nah, kali ini ada jenis list lagi, namun list ini dia tidak berurutan, yang dinamakan dengan unordered list. Di mana masing-masing listnya ini dia diawali dengan simbol-simbol pada itemnya. Jadi dia tidak berupa angka ataupun huruf yang berurutan, melainkan simbol hitam ataupun simbol bintang yang dapat kita atur. Di mana unordered list ini dibuat dengan tag UL. Dan untuk item-itemnya kita bisa tambahkan tag li ataupun list. Nah, jadi yang jadi pembeda antara si unordered list dengan ordered list tadi, teman-teman coba perhatikan. Perbedaannya ini hanya ada pada huruf U dan O-nya aja gitu ya, teman-teman. Kalau tadi kita tulis di sini kan menggunakan ordered list ya OL kan ditulisnya. Nah, kalau di sini kita menggunakan UL, di mana penulisan listnya pun dia masih sama gitu ya dengan ordered list. Nggak ada bedanya. Jadi dia hanya beda pada tag atau elemen UL-nya saja, UL dan OL-nya saja gitu ya. Yang jadi pembungkus si listnya tadi. Nah, contoh misalnya saya ingin membuat list gitu ya. Listnya ini dia tidak berurutan. Saya hanya mau buat nih misalnya bahasa pemrograman untuk dipelajari, list yang mau dipelajari. Di mana bahasa pemrograman yang dipelajari ini tidak harus berurutan gitu. Saya mau buat listnya aja gitu ya. Daftarnya aja yang mau dipelajari. Nah, di sini saya bisa menggunakan UL atau unordered list. Nah, ini ya, pakai unordered list. Di mana masing-masing listnya ini berisikan bahasa pemrogramannya. Di sini ada JavaScript, PHP, Java, Python, dan juga Kotlin. Nah, si HTML akan menampilkan si list ini dalam bentuk bulat hitam seperti ini. Atau dalam bentuk unordered list ya, teman-teman. Nah, secara default, simbol yang digunakan oleh unordered list ini adalah lingkaran kecil atau disk. Lingkaran penuh ya, bukan lingkaran bolong. Di mana lingkarannya itu dia lingkaran hitam, tidak ada lubang di tengahnya gitu ya. Nah, kita juga bisa mengganti si unordered list ini, bentuk unordered list ini, dengan atribut type. Nah, berikut nilai yang dapat diberikan untuk atribut type. Nah, ini square untuk persegi ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan UL type sama dengan square gitu ya. Square seperti ini. Nah, nanti listnya tuh dia bukannya bulat seperti ini, bukan seperti ini. Jadi nanti listnya kotak seperti ini, kotak hitam. Nah, kotak hitam seperti ini. Lalu ada lagi disk ya. Nah, UL, nah kalau di sini dia default ya. Jadi dia lingkaran hitam ya, teman-teman ya, lingkaran hitam. Disk, jadi nulis yang membedakan di bagian tab-nya ini ya. Dia lingkaran hitam seperti ini kalau disk. Lalu kalau non ini dia tidak memakai simbol. Jadi nggak di depan sininya tuh dia nggak ada simbol. Dia kayak teman-teman nulis paragraf biasa aja gitu ya, nggak ada simbol ya di sini. Kalau pakai non ya. Kalau type-nya non. UL misalnya type-nya non. Nah, seperti ini. Dia nggak ada simbol di depannya. Dan ada circle untuk membuat lingkaran. Jadi kalau circle tuh bedanya dengan disk. Kalau disk itu lingkarannya penuh hitam. Kalau circle tuh gini lingkarannya. Jadi tengahnya ada bolongnya kayak donat gitu ya. UL type circle. Circle. Nah, kayak gini ya teman-teman ya penulisannya. Dan yang terakhir, belum terakhir nih, masih ngebahas tentang unordered list. Selain menggunakan type pada unordered list, kita juga bisa menggunakan gambar yang dilakukan atau kita load dari internet ataupun dari file lokal misalnya. Nah, di mana kita di sini memanggil gambar atau mungkin simbolnya itu dalam bentuk gambar favicon.ico ini. Jadi nanti si listnya ini dia akan diawali menggunakan simbol ini nih, simbol lingkaran berwarna merah ini ya teman-teman ya. Nah, simbol seperti ini, simbol Ubuntu gitu ya.
Nah, ternyata kita bisa gunakan juga. Nah, namun ketika kita ingin mengubah si listnya ini menggunakan gambar yang custom atau gambar yang kita dapat dari source sendiri, source lokal, kita tidak menggunakan atribut type, melainkan kita menggunakan atribut style. Jadi ini masuknya ke CSS ya, bukan HTML lagi. Dimana di sini kita ubah list style image-nya ini dengan gambar atau icon seperti ini ya. Yakni tadi icon logo Ubuntu gitu. Dan yang terakhir adalah description list. Adalah list yang berisi deskripsi atau penjelasan dari suatu list tertentu. Ada 3 tag yang digunakan untuk membuat description list. Yang pertama adalah DL atau disingkat dengan description list. Tag untuk memulai description list, lalu ada DT, yakni description term, tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan, dan yang terakhir adalah DD atau description, tag untuk membuat penjelasan dari kata si description term tersebut. Nah, kurang lebih format penulisannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya kita mau bikin satu buah description list gitu. Kita definisikan dulu description listnya seperti ini di awal sebagai pembungkusnya. Lalu di dalam description list ini kita awali dulu dengan description termnya. Nah, jadi nanti si kata ini dia akan dijelaskan oleh si DD ini atau si descriptionnya. Nah, untuk kata 2 dia akan dijelaskan di sini. Jadi ini berpasangan ya, teman-teman ya. Ini berpasangan. DT1 dia akan berpasangan dengan DD1. Nah, DT2 dia akan berpasangan dengan DD2. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika teman-teman buat contoh description list, misalnya di sini saya buat description listnya. Di sini untuk term pertama adalah kopi. Jadi dia ada penjelasannya, sebuah minuman berwarna hitam, bla 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 bla. Lalu term kedua dia kopi black magic, dijelaskan di bawahnya dan seterusnya. Sehingga nanti bentuk dari listnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, lihat ya teman-teman ya. Bentuk listnya di sini. Jadi di sini ada kopi termnya dijelaskan oleh si descriptionnya. Seperti ini. Jadi nanti sebenarnya ini kalau description list ini dia cocoknya untuk membuat sebuah penjelasan ya, atau membuat sebuah definisi tertentu. Misalnya teman-teman mau bikin menu gitu ya, menu makanan di restoran misalnya. Misalnya nasi goreng, di bawahnya dikasih penjelasan. Misalnya nasi goreng Marawak merupakan nasi goreng yang bla 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 berisikan ini. Nah, itu dia bisa dijelaskan gitu ya. Jelaskan seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya apakah mungkin Pak kalau misalnya di dalam list itu kita tambahkan list lagi atau nested list gitu ya. List juga dapat dibuat dalam list. Misalkan kita ingin menggabungkan ordered list dengan unordered list. Caranya ya sama aja sebenarnya dengan kita memanggil unordered list dan ordered list secara bersamaan. Contoh misalnya, di sini saya ingin membuat kita buat dulu hierarki untuk ordered listnya. Di mana hierarki ordered list ini yang pertama adalah nama OS-nya, Debian, Red Hat, dan juga Slackware. Nah, lalu kita mau definisikan lagi, kita mau definisikan Debian tuh ada apa aja sih? Ada distro apa aja sih di OS Debian ini? Nah, kita bisa tambahkan lagi di dalam list, di dalam ordered list ini kita tambahkan unordered list di sini di dalamnya. Jadi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada Ubuntu, ada Mint, ada Elementary OS. Lalu di Reddit itu ada Fedora gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan juga. Oke, sebelum kita praktek, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Silakan yang mau ditanyakan. Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita coba praktek ya cara membuat list pada HTML. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya beserta XMPP-nya. Juga siapkan folder untuk menampung project HTML-nya. Di sini saya akan buat di dalam folder ht.xmpp. Di sini saya akan kasih folder misalnya pertemuan 7 aja ya.
atau mungkin belajar list aja deh, belajar list. Foldernya jadi belajar list seperti ini. Lalu saya coba buka di Visual Studio Code-nya. Belajar list. Oke, ini saya close dulu. Di SEM tadi, SEM, htdoc, dan belajar list. Nah, ini ya. Select folder. Oke. Nah, ini kurang lebih masih kosong ya, teman-teman ya, foldernya. Kita akan buat satu buah file. Teman-teman bisa buat file index.html atau mungkin bisa buat nama filenya apa aja ya. Kalau saya di sini biar berurutan, mungkin saya akan bikin nama filenya satu aja, 1.html seperti ini. Lalu kita buat struktur HTML5-nya. Di sini saya kasih judul misalnya membuat list dasar. Nah, sekarang untuk membuat list, kita ingat-ingat lagi ya tadi, untuk membuat list, pertama kita harus definisikan dulu jenis list apa yang akan kita buat. Apakah ordered list, unordered list, ataupun description list. Contoh misalnya untuk awal ini saya akan buat ordered list saja. Nah, untuk membuat ordered list, kita cukup tuliskan OL seperti ini, ordered list. Nah, OL seperti ini. Di dalam OL atau di dalam ordered list-nya ini, kita harus definisikan apa saja yang akan kita masukkan, list apa saja yang akan kita masukkan. Misal di sini saya akan membuat list untuk mata kuliah misalnya. Listnya nomor 1 misalnya pemrograman web 1, lalu list kedua misalnya basis data, list ketiga misalnya rekayasa perangkat lunak. Ini saya save ya teman-teman ya, saya save. Lalu kita coba buka di browsernya ya. Di sini kita tulis localhost belajar list, nama filenya tadi 1.html. Nah, kurang lebih nanti tampilan dari listnya seperti ini teman-teman. Karena kita menggunakan ordered list, di mana di depan listnya ini dia diawali dengan angka seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tergantung dari jumlah list yang kita buat. Nah, namun di atasnya di sini nggak ada ini ya, nggak ada judulnya. Mungkin kita bisa tambahkan judul. Nah, judulnya jangan teman-teman masukkan di dalam list ini. Di dalam tag list ini, jangan ya. Teman-teman masukkan judulnya itu atau tambahkan judulnya sebelum list. Misalnya saya bikin judul pakai H2 deh. Misalnya daftar mata kuliah gitu ya. Mata kuliah. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita refresh, dia akan menampilkan daftar mata kuliah. Ya, ini list yang berisikan mata kuliah yang ditampilkan dalam bentuk list ya. Nah, itu untuk ordered list ya. Nah, sekarang saya akan bikin... Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Terkait dengan ordered list ini? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, sekarang kita akan coba otak-atik terkait dengan si ordered list ini. Kita buat file yang kedua, ya ini file HTML gitu ya. Nah, ininya teman-teman bisa buat struktur HTML5-nya, silakan. Yang kedua, misalnya kita akan menuliskan judulnya type pada ordered list. Order list. Nah, misalnya kita akan main-main sama order list-nya gitu. Dimana kita mau ubah yang tadinya angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu menjadi huruf atau mungkin menjadi angka Romawi. Nah, kita coba tes ya teman-teman ya. Misal di sini saya akan bikin list yang pertama. Saya kasih judul misalnya nama buah gitu ya, nama buah. Dimana si nama buahnya ini akan saya buat listnya dalam bentuk huruf saja gitu, huruf besar misalnya. Nah, maka teman-teman bisa tuliskan di sini atribut di ordered list-nya dengan type A seperti ini, A besar kalau huruf besar. Dan di bawahnya ya tinggal kita tambahkan aja listnya. Misalnya nama buahnya mangga, lalu rambutan,
anggur misalnya, jeruk dan stroberi misalnya, jeruk dan stroberi misalnya. Nah, ini kita coba lihat. Ini jangan lupa ya, ganti satunya dengan 2 HTML. Nah, ketika kita perhatikan, sekarang di sini ordered list-nya ini bukan lagi berbentuk angka ya, melainkan dia sudah berbentuk huruf ya. Dimana di sini hurufnya ada huruf A, B, C. Oh, saya di sini tulis type-nya A kecil, jadi dia di sini bukan menggunakan list huruf besar ya, melainkan list huruf kecil. Mohon maaf, ini saya balas WA Pak Riyad dulu ya. Pak Riyad lagi minta link untuk perkuliahannya. Saya stop share dulu ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kali ini mungkin kita akan coba buat list yang kedua ya. Yakni misalnya nama sayuran. Dimana di sini nama sayurannya misalnya pakai H1 juga judulnya. Nama sayuran. Dimana listnya ini kita mau menggunakan ordered list namun menggunakan huruf besar gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di sini OL. Misalnya di sini type-nya menggunakan A besar, maka nanti di sini akan menggunakan listnya dia akan diawali dengan huruf besar gitu ya teman-teman. Oke, misalnya di sini saya buat listnya. Nama sayuran misalnya kangkung, lalu brokoli, lalu wortel misalnya, lalu kacang panjang misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita refresh, karena di sini order listnya ini kita beri type-nya itu A besar, maka seharusnya nanti list dari nama sayur ini diawalnya dia akan diawali dengan huruf besar seperti ini ya teman-teman. A-nya kangkung, B brokoli, C wortel, dan juga D-nya kacang panjang. Nah, kita bisa lakukan hal serupa untuk membuat list dengan angka Romawi, baik itu Romawi besar ataupun Romawi kecil. Kalau pakai Romawi besar, berarti kita tulis I-nya I besar seperti ini. Kalau Romawi kecil, I-nya I kecil seperti ini. Misalnya saya akan bikin satu buah list lagi, listnya tata cara mencuci tangan. Nah, misalnya di sini saya pakai order listnya itu angka Romawi kecil. Type-nya berarti I kecil ya, kalau Romawi kecil seperti ini. Listnya misalnya basuh punggung tangan, cuci sela tangan, pastikan jari-jari dicuci bersih. Nah, saya seperti ini nih. Nah, jadi ketika saya refresh, karena si order listnya ini saya beri type-nya itu I atau angka Romawi, maka nanti di sini di depannya tuh dia akan diawali dengan angka Romawi seperti ini. 1 kan berarti kalau di Romawi I ya. Kalau 2 I. Kalau 3 I-nya 3 kali I. Kalau 4 harusnya IV kan. Nah, kita coba nih kalau misalnya keempat. Yang keempatnya misalnya selesai gitu ya. Nah, selesai. Nah, di sini dia akan IEV ya, bukan VI ya, atau IEV.
Kalau VI kan 6 ya, kalau IV berarti dia 4. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman ingin membuat ordered list menggunakan angka Romawi atau huruf Romawi besar. Misalnya di sini saya buat cara copy data, cara membuat copy. Membuat copy. Kita pakai ordered list-nya, type-nya berarti yang I besar ya, teman-teman ya. Type-nya I besar seperti ini. Nah, misalnya buka bungkus kopi, tuangkan ke gelas, tuangkan air panas, tuangkan air panas, lalu aduk dengan sendok. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita refresh, di sini si cara membuat kopi dia akan menggunakan angka Romawi huruf besar ya, seperti ini ya. Jadi I-nya besar gitu ya. I-nya menggunakan I besar, V-nya pakai V besar, dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut terkait dengan ordered list ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba main-main dengan unordered list. Kita buat nama filenya 3.html seperti ini ya. Nah, kita tulis di sini judulnya tipe unordered list. Unordered list seperti ini. Nah, untuk membuat unordered list, kita bisa menggunakan tag UL ya. Misalnya di sini saya buat judulnya dulu, daftar barang yang akan dibeli. Nah, seperti ini misalnya, daftar barang yang akan dibeli. Nah, kita bisa buat unordered list dengan tag atau elemen UL, seperti ini, UL. Lalu kita tuliskan listnya, misalnya daftar barang yang akan dibeli, flash disk tadi ya. Terus misalnya monitor, mouse, sama keyboard. Nah, jadi ketika kita buka file 3.html-nya, dia akan menampilkan unordered list seperti ini ya. Ada titik-titik seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya kita mau ganti, Pak, formatnya misalnya dengan, kita nggak mau bulat hitam seperti ini. Misalnya kita mau square, kotak gitu ya, atau mau circle. Nah, kita cara ubahnya gimana? Nah, cara ubahnya ya, kita tinggal kasih di bagian type tadi. Misalnya di sini H1-nya daftar belanjaan gitu ya. Nah, lalu kita pakai UL juga, cuma di bagian UL ini kita kasih type-nya apa? Misalnya type-nya yang pertama square gitu ya. Kotak gitu. Jadi simbol di awal itu kotak. Daftar belanjaan misalnya sabun, lalu odol ya. Odol, sikat gigi, sama deterjen. Jadi ketika kita refresh, maka nanti dia simbolnya bukan kotak. Ini kalau dilihat nih, bukan, ini kan bulat ya. Kalau yang flash disk ini bulat nih teman-teman. Bisa lihat ya, bulat. Kalau di sini dia kotak ya teman-teman. Meski kotaknya kecil juga ya, nggak terlalu terlihat. Nah, hal serupa bisa kita lakukan juga untuk membuat simbolnya itu donat gitu ya, berbentuk donat. Misalnya di sini saya ganti square-nya jadi circle. Nah, kalau circle nanti dia akan berupa kalau circle seperti ini ya. Kalau donat tuh disk kali ya. Tadi kalau yang donat tuh apa ya? Saya lupa. Nah, oh ini ordered list ya. Unordered list. Oh, this harusnya benar ya. This. Oh, saya pakai K, harusnya pakai C. This. Oh, kalau donat ternyata circle ya. Oke, tadi saya salah menulis circle ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau
ubah simbolnya jadi kotak, ya tinggal di type-nya square. Lalu kalau misalnya mau lingkaran hitam tanpa ada lubang di tengahnya, teman-teman bisa pakai this. Dan kalau misalnya mau lingkaran ada lubangnya seperti donat ini, teman-teman bisa menggunakan circle gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan membuat DT atau description type. DL, description list. Nah, kita di sini akan buat satu buah file baru, filenya misalnya 4.html, di mana di sini kita akan beri judulnya itu description list gitu ya, description list. Nah, untuk membuat description list ini dia sedikit berbeda ya dengan dengan pembuatan ordered list ataupun pembuatan unordered list, di mana di description list ini kita harus mendefinisikan description term dan juga description-nya. Di mana si description term dan description ini dia harus berpasangan. Nah, misalnya di sini saya akan mau buat judulnya itu penjelasan menu gitu ya. Menu. Nah, di mana penjelasan menu ini saya buat dalam bentuk description list seperti ini menggunakan DL. Nah, untuk membuat DL, kita harus menuliskan description term-nya dulu. Di mana term-nya misalnya nasi goreng. Nah, penjelasannya kita bisa tambahkan di bagian sini description-nya misalnya. Nasi goreng berisikan telur, daging ayam, udang, serta potongan hati sapi misalnya. Dimasak dengan bumbu Aceh misalnya. Seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua, misalnya kita buat term yang kedua atau barang yang kedua yang akan dijelaskan. Misalnya smoothie strawberry. Campuran strawberry, es, serta potongan perasan misalnya. Perasan jeruk, lemon di blender menjadi satu. Seperti ini penjelasannya. Nah, sekarang kita coba refresh ya tadi ya. Di file HTML yang keempat, kita lihat bagaimana tampilan dari description list. Nah, jadi nanti kurang lebih tampilan description list seperti ini, teman-teman. Misalnya di sini di nasi goreng, dia penjelasannya akan sedikit menonjol ke arah kanan ya. Di sini dijelaskan kan penjelasan nasi gorengnya, nasi goreng berisikan bla bla bla. Lalu smoothie strawberry, penjelasan dari si smoothie strawberry-nya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan di bagian description-nya. Nah, di sini ya, di bagian description. Jadi ada term, ada description ya. Kalau di description list tuh, dia harus berpasangan term dan juga description. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana, teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita coba langsung absen aja ya, teman-teman ya. Yang ikut VidCon-nya. Nah, saya coba absen ya. Kita langsung absen di web kuliahnya aja ya. Oke. Saya stop dulu recordnya supaya nggak terlalu berat.